Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota agar bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Yuk langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya, cekidot. Bukan masalah besar jika gelang bernilai lebih dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Sebab bagi orang kaya, perhiasan jenis ini tak hanya bisa menonjolkan wajah dan wibawa, tapi juga punya banyak ruang untuk apresiasi. Keluarga Ito sendiri adalah keluarga paling kaya di Jepang, dan Nanako adalah satu-satunya putri dari keluarganya. Dia akan menyukai cincin berlian kecil ini, yang benar-benar melebihi pengetahuan Kawana tentangnya. Nanako memegang cincin berlian itu dengan penuh cinta, dan berkata dengan malu-malu, "Kawana, ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan uang dan kekayaan. Cincin ini mungkin tidak terlalu berharga di mata Anda, tapi sangat berharga di mata saya." Bagaimanapun juga, dia tidak sabar untuk memakai cincin ini di jari manisnya. Melihat cincin ini, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Kawana berseru, "Nona, jari manis itu khusus digunakan untuk memakai cincin kawin. Anda tidak bisa memakai cincin di jari manis begitu saja. Jika tidak, jika seseorang melihatnya, dia akan mengira Anda telah menikah." Ketika Nanako mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar bahwa sebagai wanita lajang yang masih jomblo, dia seharusnya tidak memakai cincin ini di jari manisnya. Ini akan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang di sekitarnya bahkan keluarganya. Tapi itu menghilangkan kecintaannya pada cincin itu, jadi dia buru-buru melepas cincin itu lalu memasangnya kembali dengan hati-hati dan menjulurkan lidahnya pada Kawana. "Tidak apa-apa, tidak masalah bagiku, aku hanya memakainya untuk mencobanya kok. Aku pasti tidak akan memakainya." Tapi bohong wekek hehehe sambil melet ke Kawana. Kawana berdeham dan bertanya, "Nona, kita akan pergi kemana sekarang?" Nanako berkata, "Pergi ke rumah sakit, aku ingin bertemu ayah." "Baik, Non." Saat ini, Tama telah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, dan mengambil paspor serta boarding pasnya ke ruang VVIP. Sekarang, ada sekitar 1 jam sebelum penerbangan lepas landas, dan sekitar 30 menit sebelum boarding. Tidak banyak orang yang ada di ruang VVIP, jadi Tama secara acak mencari tempat duduk dan untuk diduduki. Begitu dia duduk, seorang pelayan cantik langsung berkata kepadanya, "Halo Pak, apakah ada yang diperlukan?" Tama tidak tahu kenapa, tapi Nanako seketika terbesit di pikirannya dan masih ada di dalam hatinya, jadi dia melambaikan tangannya tanpa sadar, "Tidak ada, terima kasih." Pelayan itu mengangguk dan berkata dengan sopan, "Jika Anda punya kebutuhan, silakan beritahu saya Pak." "Baik." Setelah Tama selesai berbicara, dia hendak mengambil ponselnya untuk menghubungi Devano. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar seorang wanita tidak jauh dari sana. Dia merendahkan suaranya dan berkata ke telepon, untuk menghindari masalah yang tak diperlukan, "Beritahu kru, malam ini kita akan beristirahat 1 malam di Jogja dan kembali ke Surabaya besok." Awalnya, Raya merencanakan untuk mundur dan semua orang disuruh ke Osaka, kemudian memindahkan jet pribadi untuk membawa semua orang dari Osaka langsung kembali ke Surabaya. Namun mengingat jika TMPD tidak bisa menangkapnya dan anggota keluarga Su lainnya, pasti akan mengecek ulang catatan keluar sebelumnya, sehingga pesawat yang terbang langsung dari Osaka ke Surabaya mau tidak mau akan menjadi tujuan yang paling utama kru TMPD karena sangat mencurigakan. Karena itu, Raya memutuskan untuk terbang ke Jogja terlebih dahulu. Pihak Jepang hanya berhak memeriksa informasi penerbangan terkait negaranya sendiri. Secara teori, untuk semua penerbangan yang berangkat dari Jepang, pihak Jepang berhak memeriksa semua informasi tentang penerbangan tersebut. Tetapi jika Anda tiba di Jogja dan kemudian terbang langsung dari Jogja ke Surabaya, maka ini adalah penerbangan domestik sepenuhnya dan tidak ada hubungannya dengan Jepang. Dengan cara ini, kita bisa membuat informasi palsu sehingga membuat informasi menjadi kacau. Masuk akal bahwa Raya tidak akan membuat kesalahan segoblok itu, seperti didengar saat melakukan panggilan telepon. Dia sengaja memilih sudut di ruang VIP di mana tidak ada orang di dekatnya dalam jarak 5 meter.
Dan ketika dia menelepon barusan, dia dengan sengaja menekan suaranya ke level terendah. Dinilai dari akal sehat dan persepsinya, dengan volume kata-katanya barusan, mustahil bagi siapapun untuk mendengarnya bahkan dalam jarak 3 meter sekalipun. Kecuali orang itu hanya berjarak sekitar 1 meter darinya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan informasi yang terlalu sensitif ketika dia berbicara. Hanya saja dia mengubah rencananya dan terbang ke Jogja terlebih dahulu dan kemudian ke Surabaya. Namun, dia tidak menyangka bahwa suaranya akan didengar oleh Tama beberapa meter jauhnya saat dia telepon dengan suara serendah itu. Tama mendengar perkataannya dan segera menyadari bahwa wanita ini pasti dari keluarga Sucipto. Alasannya sangat sederhana. Alasan mengapa seluruh Tokyo menerapkan kontrol keluar yang ketat adalah karena keluarga Sucipto menghancurkan urusan Matsumoto. Saat ini, mereka yang dengan sengaja berpikir untuk meninggalkan Jepang dan dengan sengaja menyembunyikan keberadaan mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga Sucipto. Terlebih lagi, wanita ini mengatakan di telepon barusan bahwa dia harus terbang ke Jogja sebelum kembali ke Surabaya. Ini membuktikan bahwa tujuannya sebenarnya adalah Surabaya. Surabaya kebetulan adalah base camp keluarga Sucipto, jadi wanita ini pasti bekerja untuk keluarga Sucipto. Setelah Raya memberi perintah, dia mengembalikan ponsel ke sakunya dan menutup matanya untuk beristirahat. Tama diam-diam menatap wanita itu dari jauh. Kecantikan dari penampilannya adalah kesan pertama-tama tentang dirinya. Dan kesan kedua tentang dirinya adalah bahwa aura dan karakter wanita ini terlalu dingin ke orang lain yang tak begitu penting. 9 kitab suci surgawi yang mendalam membuat persepsi Tama lebih sensitif dan sangat tajam. Itu memungkinkannya untuk merasakan aura pikiran dan rasa yang lebih dalam dari seseorang. Perasaan yang diberikan Raya padanya sangat berbahaya. Perasaan seperti ini jarang ditemui pada orang biasa, sehingga bisa dipastikan tangan wanita ini pasti sudah ternoda oleh darah. Jika dia memikirkannya, dia seharusnya menjadi suruhan keluarga Sucipto. Selain itu, mendengarkan apa yang dia katakan, master yang dikirim oleh keluarga Sucipto ke Jepang harusnya seperti dia, bersiap untuk meninggalkan Jepang dengan jet pribadi dari Osaka. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Devano, "Pak Tua, kamu bisa segera memeriksanya. Ada beberapa pesawat pribadi yang terbang dari Osaka malam ini." Devano tidak menanyakan alasannya, dan segera memulai penyelidikan. Meskipun dia tidak punya banyak tenaga di Jepang, mengumpulkan beberapa tip, hanya masalah mendasar yang masih bisa diselesaikan. Informasi penerbangan sipil sendiri tidak dianggap sebagai rahasia. Bahkan rute jet pribadi tidak dapat disembunyikan dari staf bandara dan sistem canggih di bandara. Karena itu, Devano dengan cepat menemukan beberapa informasi dan merangkumnya dan langsung memberitahu ke Tama. Pesan Devano kepada Tama menunjukkan bahwa ada 4 jet pribadi yang terbang dari Osaka ke Jogja malam ini. 2 di antaranya adalah jet bisnis kecil dengan sedikit penumpang. Kedua pesawat tersebut mengangkut sekitar 10 penumpang. Mengingat banyaknya master dari keluarga Sucipto di Jepang, kecil kemungkinannya untuk mengambil pesawat jenis ini, maka Tama langsung menyaring kedua pesawat tersebut. 2 sisanya merupakan jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat Airbus A320, dan jumlah tempat duduk untuk seluruh pesawat sekitar 40 hingga 50 orang. Oleh karena itu, Tama berspekulasi bahwa orang dari keluarga Sucipto yang meninggalkan Jepang dari Osaka malam ini akan mengambil salah satu dari 2 pesawat A320. Maka dia meminta Devano untuk menyelidiki lagi dengan cermat informasi kedua pesawat tersebut. Kedua pesawat tersebut terdaftar di Indonesia. Salah satunya adalah dengan nama maskapai penerbangan swasta domestik, tetapi sebenarnya melayani biro perjalanan kelas atas, yang mengkhususkan dalam penerbangan charter keluar kelas atas, dan pesawat ini baru saja berangkat dari Jepang kemarin. Kota Semarang mengirim grup tur kelas atas yang terdiri dari 40 orang, dan hari ini berencana untuk menjemput grup lain dari anggota grup tur untuk kembali ke Kota Semarang. Yang lainnya terdaftar atas nama perusahaan real estate di Indonesia Shipping. Pesawat tiba di Osaka dari Indonesia Shipping hanya hari ini.
Rencana penerbangan semula adalah terbang dari Osaka ke Surabaya. Namun rencana penerbangan tersebut untuk sementara diubah dan diberikan izin terbang dari Osaka ke Jogja. Sekian dulu ya cerita dari Okebis. Mari kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih sudah menonton video Okebis. Dukung terus channel Okebis dan jangan lupa like, komen, share, subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Bantu Okebis lebih berkembang.